pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dan kaitannya dengan pendidikan nasional di era digital. Pendidikan merupakan salah satu unsur penting dalam membangun kualitas bangsa dan membentuk sumber daya manusia yang unggul. Dalam sistem pendidikan nasional Indonesia, pemikiran Ki Hajar Dewantara masih menjadi dasar yang sangat penting hingga sekarang. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan tidak hanya berfungsi untuk memberikan ilmu pengetahuan, tetapi juga bertujuan membentuk karakter, moral, serta kepribadian peserta didik agar mampu hidup mandiri dan berguna bagi masyarakat. Oleh sebab itu, keberadaan pilar pendidikan sangat dibutuhkan sebagai fondasi utama dalam menciptakan sistem pendidikan yang kuat dan berkesinambungan. 1. Makna pilar dalam pendidikan. Secara sederhana, pilar berarti tiang penyangga yang membuat suatu bangunan tetap berdiri kokoh. Dalam dunia pendidikan, pilar diartikan sebagai dasar, nilai atau prinsip utama yang menjadi penopang jalannya proses pendidikan. Pilar pendidikan berfungsi sebagai pedoman dalam menentukan tujuan pendidikan, metode pembelajaran, hingga pembentukan karakter peserta didik. Pendidikan tidak hanya menitik beratkan pada kemampuan akademik semata, tetapi juga pada pengembangan sikap, keterampilan, dan nilai moral. Karena itu, pilar pendidikan menjadi hal yang sangat penting agar pendidikan mampu menghasilkan manusia yang cerdas secara intelektual, emosional, sosial, maupun spiritual. Apabila pendidikan tidak memiliki pilar yang kuat, maka tujuan pendidikan akan sulit tercapai secara maksimal. Dalam konteks pendidikan Indonesia, gagasan Ki Hajar Dewantara menjadi salah satu pilar utama karena menekankan pentingnya pendidikan yang memanusiakan manusia. Pendidikan harus mampu membantu peserta didik berkembang sesuai dengan potensi, kodrat alam, dan perkembangan zamannya, sehingga mereka dapat tumbuh menjadi pribadi yang merdeka dan bertanggung jawab. 2. Prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara dikenal dengan semboyan pendidikannya yang sangat terkenal, yaitu 1. Ingarso sung tulodo. Maknanya, ketika berada di depan seorang pendidik harus mampu memberi contoh yang baik. Guru dengan sikap kedisiplinan dan moral. Dengan demikian, guru tidak hanya bertugas menyampaikan materi, tetapi juga menjadi panutan dalam kehidupan sehari-hari. 2. Ing madio mangun karso. Artinya, ketika berada di tengah peserta didik, guru harus mampu membangun semangat dan motivasi belajar. Guru berperan sebagai pendamping yang membantu peserta didik mengembangkan kreativitas dan kemampuan mereka. Dalam proses pembelajaran, guru tidak boleh bersikap terlalu otoriter, melainkan menjadi fasilitator yang mendukung perkembangan peserta didik. 3. Tut Uri Handayani. Maknanya, dari belakang guru memberikan dorongan dan dukungan. Setelah peserta didik mampu berkembang secara mandiri, guru tetap memberikan arahan agar mereka memiliki rasa percaya diri dalam mengembangkan potensi yang dimiliki. Ketiga prinsip tersebut menunjukkan bahwa pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara berorientasi pada peserta didik. Guru memiliki peran sebagai teladan, motivator, sekaligus pembimbing yang membantu peserta didik mencapai perkembangan yang optimal. Selain itu, prinsip tersebut juga menekankan pentingnya pendidikan akademik. 3. Relevansi dan tantangan penerapan prinsip Ki Hajar Dewantara di era digital.
Perkembangan teknologi di era digital telah membawa perubahan besar dalam dunia pendidikan. Proses pembelajaran kini dapat dilakukan secara daring melalui berbagai media dan platform digital. Dalam kondisi seperti ini, prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara masih sangat relevan, meskipun terdapat berbagai tantangan dalam penerapannya. A. Relevansi prinsip Ki Hajar Dewantara. Prinsip Ingarso Sungtulodo sangat penting diterapkan dalam penggunaan teknologi. Guru harus mampu menjadi contoh dalam memanfaatkan teknologi secara positif dan bijaksana, seperti menggunakan internet untuk kegiatan edukatif, menjaga etika dalam komunikasi digital, dan menghindari penyebaran informasi yang tidak benar. Peserta didik membutuhkan contoh nyata agar mampu menggunakan teknologi dengan tanggung jawab. Prinsip Ingmadio Mangunkarso juga dikenal sangat sesuai diterapkan sebagai pembelajaran digital. Guru harus mampu menciptakan suasana belajar yang menarik dan interaktif melalui berbagai media pembelajaran online. Penggunaan video pembelajaran, diskusi virtual, kuis interaktif, maupun aplikasi peserta pendidikan dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Sementara itu, prinsip Tutwuri Handayani terlihat dalam pemberian kesempatan kepada peserta didik untuk belajar secara mandiri. Melalui teknologi, peserta didik dapat mencari berbagai sumber belajar secara bebas melalui internet, e-book, dan platform pendidikan lainnya. Guru tetap berperan memberikan arahan agar peserta didik mampu menggunakan kebebasan tersebut secara bertanggung jawab. B. Tantangan penerapan di era digital. Walaupun relevan, penerapan prinsip pendidikan di Ki Hajar Dewantara di era digital menghadapi beberapa tantangan, antara lain: 1. Rendahnya kemampuan literasi digital. Tidak semua guru dan peserta didik memiliki kemampuan yang baik dalam menggunakan teknologi. Banyak peserta didik yang memanfaatkan internet lebih banyak untuk hiburan dibandingkan kegiatan belajar. 2. Menurunnya nilai karakter. Kemudahan akses informasi melalui media digital dapat memberikan dampak negatif jika tidak disertai dengan pengawasan yang baik. Fenomena seperti cyberbullying, penyebaran berita palsu atau hoax, dan menurunnya etika komunikasi menjadi tantangan dalam pendidikan saat ini. 3. Keterbatasan akses teknologi. Masih terdapat daerah-daerah yang tertentu memiliki keterbatasan jaringan internet dan fasilitas teknologi. Kondisi ini menyebabkan ketimpangan kesempatan belajar antara peserta didik di daerah maju dan daerah terpencil. 4. Perubahan peran guru. Guru dituntut untuk mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan metode pembelajaran modern. Guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber pengetahuan, melainkan harus mampu menjadi fasilitator yang kreatif dan inovatif. 5. Kurangnya interaksi sosial secara langsung. Pembelajaran daring membuat hubungan sosial antara guru dan peserta didik menjadi lebih terbatas. Akibatnya, proses pembentukan karakter dan nilai sosial terkadang kurang optimal dibandingkan pembelajaran tatap muka. 4. Refleksi tentang pilar pendidikan dalam menjawab persoalan pendidikan nasional. Menurut pandangan saya, prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara masih sangat relevan untuk mengatasi berbagai persoalan pendidikan nasional saat ini. Pendidikan Indonesia tidak cukup hanya berfokus pada pencapaian akademik dan penguasaan teknologi, tetapi juga harus membentuk karakter peserta didik yang bermoral, bertanggung jawab, dan memiliki jiwa nasionalisme. Prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara menegaskan bahwa pendidikan harus berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan. Dalam era digital, teknologi seharusnya dimanfaatkan sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas pendidikan, bukan hanya menggantikan sepenuhnya peran guru. Guru tetap memiliki fungsi penting sebagai pembimbing karakter dan teladan bagi peserta didik.
Selain itu, penerapan prinsip Tut Wuri Handayani dapat membantu peserta didik yang mandiri, kreatif, dan percaya diri dalam menghadapi tantangan global. Pendidikan juga perlu menanamkan etika digital agar peserta didik mampu menggunakan teknologi secara cerdas dan bertanggung jawab. Dengan demikian, pilar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dapat menjadi solusi dalam membangun pendidikan nasional yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga kuat dalam karakter dan moral. Pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai tersebut akan melahirkan generasi yang cerdas, berkarakter, dan mampu menghadapi perkembangan zaman tanpa kehilangan jati diri bangsa. Sekian itu saja penjelasan yang saya sampaikan. Apabila terdapat kata-kata yang salah, saya mohon maaf dan terima kasih.